Halo kawan Hiwar, aku Rizka Salsabila. Aku mahasiswa yang sederhana tapi istimewa. You're amazing, just the way you are. Kiai Ahmad Dahlan dengan berbagai keistimewaannya mampu membawa cahaya yang diambil dari Mekah, dari mencari ilmunya, dan dibawa ke Nusantara untuk disebarluaskan ke seluruh rakyat Indonesia. Dan efeknya apa? Besar sekali kawan Hiwar. Apa itu? Kemerdekaan. Keberanian dan kualitas keilmuan Ahmad Dahlan menjadi suri teladan bagi kita sebagai seseorang yang menuntut ilmu di Mesir ini. Tapi sayang sekali, kebanyakan mahasiswa yang aku temui saat ini banyak yang punya kualitas tapi tidak berani bersuara. Atau ada orang yang berisik bersuara tapi tidak berkualitas sebagai tong kosong. Nah, di sini ilmu soft skill yang diajarkan Rumah Hiwar dan ilmu dakwah Islami yang diajarkan oleh Al-Azhar bahu-membahu untuk menjadikan irisan keberanian dan kualitas berjalan berdampingan hingga aku menemukan mahasiswa versi aku, yaitu mahasiswa yang berani berpendapat dan berkualitas keilmuannya. Dari keresahan aku menemukan ada dua jenis mahasiswa yang memiliki problem. Yang pertama, mahasiswa yang memiliki kualitas tapi tidak mampu bersuara. Yaitu orang-orang yang mampu menggabungkan beberapa fan ilmu, rajin untuk menyerap berbagai ilmu, rajin muzakarah juga untuk memperkuat keilmuannya, tapi sayang dia tidak mampu untuk mengungkapkan ide-idenya di saat banyak orang yang ingin mendengar ide-idenya. Ada beberapa faktor yang menurut aku menjadi sebab dari permasalahan ini. Yang pertama, kurang percaya diri. Yang kedua, ketidakmampuannya untuk mengungkapkan ide-idenya karena tidak terbiasa bersosialisasi. Yang ketiga, takut salah. Padahal masa-masa menjadi mahasiswa adalah masa-masa di mana yang gagal itu merupakan sesuatu yang biasa, salah itu merupakan sesuatu yang normal. Mencoba sesuatu yang baru yang menurut kita memalukan itu merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena kita berada di masa muda di mana kita harus menghabiskan stok malu-maluin kita sebelum saat nanti menjadi pemimpin negara, tapi kita malah malu-maluin. Jenis mahasiswa yang memiliki problem yang kedua yaitu mahasiswa yang berisik bersuara tapi tidak berkualitas. menurut aku ada beberapa faktor yang menjadi sebab dari permasalahan ini. Yang pertama, kurang peka dengan kekurangan diri sendiri. Yang kedua, tidak dapat menyusun kerangka berpikir dan kurangnya maklumat yang dimiliki. Yang ketiga, terbiasa untuk didengar dan tidak mau mendengar. Yang keempat, tidak bisa membedakan mana ilmu yang harus dipraktekkan dan mana ilmu yang hanya sebagai pengetahuan. Padahal ini merupakan hal yang fatal. Kenapa? Karena kita adalah mahasiswa Al-Azhar yang dimana setiap perkataan kita itu dipercaya oleh masyarakat. Nah, jika kita berperilaku seperti ini, hanya berbicara tong kosong, maka akan terjadi berbagai kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Menurut aku setidaknya ada 3 cara untuk menjadi mahasiswa yang berani berpendapat dan berkualitas keilmuannya. Yang pertama, berorganisasi. Dalam berorganisasi, kita bisa menemukan banyak banget orang hebat di dalamnya. Pada awalnya kita dapat belajar bagaimana orang dengan berbagai karakter mengungkapkan pendapat dan gagasannya dengan cara masing-masing. Kita juga dapat belajar cara managing time, kerja kelompok, kerja keras, dan berpikir kritis yang pastinya menjadi bekal berharga banget buat kita di masa depan nanti. Yang kedua, mengikuti kajian. Kuliah di Universitas Al-Azhar, kita juga dapat mengkaji dengan para masyayikh di Madiafah atau masjid yang sudah disiapkan oleh Al-Azhar.
Ini adalah indikasi kalau kesempatan untuk mencari ilmu dan mengisi diri kita dengan keilmuan yang bermanfaat itu sangat luas di Azhar. Dengan mengikuti kajian, kita dapat meningkatkan kualitas keilmuan kita. Kita juga didorong untuk berani bertanya saat ada hal yang tidak kita pahami. Kita jadi bisa bertukar pikiran dengan guru yang lebih berpengalaman saat menemukan suatu perbedaan pendapat selama kajian. Kita juga dapat meluruskan pemahaman-pemahaman kita yang keliru. Hal ini menjadikan kita lebih berani dan pemahaman keliru dapat diluruskan sehingga kita bisa memperbaiki kualitas keilmuan kita. Yang ketiga, know your worth. Ada beberapa cara untuk mengetahui kualitas diri, yaitu dengan refleksi diri untuk merenung dan menganalisis diri sendiri, menemukan passion diri sendiri dan mencintainya. Nah, dengan cara itu, dengan menyadari kualitas kita akan lebih percaya diri untuk bersuara dan tidak mudah down saat menerima komentar negatif dari orang lain. Kita akan menjadi orang yang sederhana tapi mempesona. Di sanalah kita dapat meyakinkan semua orang tentang apa yang kita ucapkan. Nah, itu memudahkan kita untuk upgrade kemampuan kita agar menjadi manusia yang lebih baik. Dengan 3 hal tadi kita dapat menjadi Azhari yang sejati, yaitu Azhari yang Asy'ariyul Aqidah, Mazhabiyul Fiqih, Sufiyul Tawajjuh, dan mengikuti jalan yang Rasulullah SAW lalui. Sebagai Ibnatul Azhar kita harus berani, jangan takut untuk menjadi bintang yang terang dan menerangi sekitarnya. Jangan takut untuk menjadi mahasiswa yang show up, blow up.